Oke, selamat pagi. Bu Guru akan melanjutkan materi kita tentang benua Afrika dan benua Australia yang belum ya. Mudah-mudahan di pagi hari ini semua dalam keadaan sehat. Ya, Bu Guru lanjut aja karena materi kita cukup banyak. Bu Guru harapkan pesan guru untuk minggu depan itu kita akan ulangan. Nanti Bu Guru akan share materi mana yang harus kita pelajari. Ya, benua Afrika. Kalau kalian buka bukunya itu ada di halaman 16 ya, benua Afrika. Sudah ketemu semua? Sudah ya? Oke, benua Afrika. Benua yang terluas ketiga ya. Setelah benua Asia dan benua Amerika. Nah, kalau kita bicara tentang batas ya. Batas dan luas, kalau luas ketiga ya. Batasnya di sebelah utara itu berbatasan dengan Laut Mediterania, Laut Tengah. Kemudian di sebelah barat itu berbatasan dengan Samudra Atlantik. Di sebelah timur dan di sebelah selatan itu berbatasan dengan Samudra Hindia. Oke, lanjut. Nah, sekarang apa yang kalian bayangkan tentang benua Afrika? Pernah kalian membayangkan benua Afrika itu seperti apa? Ya, benua Afrika dia mengatakan benua yang semua atau hampir sebagian besar penduduknya berwarna kulit hitam. Ya, itu benar. Ya, jadi benua Afrika itu adalah benua yang sebagian besar penduduknya kulitnya berwarna hitam. Nah, di sini yang perlu kalian ketahui selain benua ini kenapa dijuluki sebagai benua hitam atau benua gelap, selain mayoritas penduduknya di sana berkulit gelap, sebagian besar penduduknya itu memang pada saat bangsa-bangsa barat mau datang ke Afrika itu memang banyak terjadi rintangan-rintangan alam. Rintangan alam apa? Karena wilayah benua Afrika itu adalah daerahnya bergunung-gunung, jadi sangat sulit dijangkau gitu. Nah, kemudian selain itu, benua Afrika merupakan benua yang memiliki ya keadaan alam ya. Di sana juga terdapat gunung tertinggi di dunia, yaitu Gunung Kilimanjaro. Nah, itu adalah gunung yang tertinggi di benua Afrika. Kemudian sungai di benua Afrika adalah juga memiliki sungai terpanjang pertama ya, yaitu sungai Nil. Dan kemudian dia juga memiliki danau terbesar, yaitu Danau Victoria. Selanjutnya ya, benua Afrika ini dibagi menjadi 5 kawasan. Ya, yang pertama adalah utara, Afrika bagian utara, Afrika bagian timur, Afrika bagian barat, Afrika bagian tengah, Afrika bagian selatan. Nanti kalian cari sendiri ya, kawasan yang termasuk di Afrika Utara itu apa saja negaranya, kemudian Afrika Selatan itu apa saja dan sebagainya. Terus kemudian di benua Afrika ini karena daerahnya itu dilalui oleh garis khatulistiwa, jadi di benua Afrika ini banyak terdapat gurun. Gurun yang paling luas itu terdapat di benua Afrika. Nah, gurun yang paling luas di Afrika itu nama banyak. Gurun itu banyak sekali. Gurun Arabia, Gurun Gobi, ya Gurun Namib, ya kemudian Gurun Kalahari. Gurun yang paling luas hampir sepertiga daerahnya itu dan dilalui oleh gurun ya. Jadi gurun yang paling besar itu adalah Gurun Sahara. Kemudian, nah di sini walaupun sebagian besar kawasan di benua Afrika itu adalah daerahnya bergunung-gunung dan sebagainya, tapi di sini ada beberapa kawasan ya, ada 5 tadi. Tapi di sini Bu Guru akan bahas yaitu tentang Mesir ya. Kalian boleh buka bukunya ya, Mesir.
ada di kalian ya, di halaman 49 itu tentang Mesir. Nah, di sini yang perlu kalian ketahui tentang Mesir ya. Kenapa di sini dibahas Mesir? Mesir ini adalah satu-satunya daerah pertanian yang sangat subur karena dia dilalui oleh aliran Sungai Nil ya. Nah itu jadi di Mesir ini adalah daerah pertanian yang sangat subur karena dia mengutamakan delta atau endapan Sungai Nil. Nah, di sini yang cukup menarik di Mesir ini adalah terusan Suez ya. Terusan Suez nanti kalian bisa lihat di filenya, ada juga di sana. Terusan Suez ini adalah terusan yang menghubungkan benua Eropa menuju benua Asia. Jadi mempercepat atau memperpendek ya jalur transportasi. Jadi kalau bangsa Eropa itu mau ke Asia, dia tidak perlu lagi mengelilingi Afrika bagian selatannya ya, berkeliling ya, tapi maksudnya dia cukup hanya melewati terusan Suez ini tuh ya, lebih pendek jaraknya tuh. Nah, terusan Suez ini itu berada di sekitar Laut Merah ya. Nah, terusan Suez ini dia merupakan kanal ya yang dibuat, jadi menghubungkan Laut Tengah menuju Laut Merah ya. Kemudian kalau mereka menuju ke Asia itu melewati jalur itu ya, lebih cepat. Nah itu. Nah kemudian siapa yang membangun terusan Suez ini? Ya, terusan Suez itu dibangun oleh Ferdinand de Lesseps. Ya, ada di buku kalian di halaman 48. Nah itu tentang Mesir ya. Nah kemudian sebagian besar yang Mesir juga ini merupakan gumuk pasir ya atau sendan yang terletak pada wilayah yang rendah antara gurun bagian barat dan gurun Libya. Walaupun demikian ada beberapa bentuk muka bumi utama yang dapat dijumpai di wilayah Mesir, yaitu di Mesir terdapat beberapa bagian. Yang pertama itu adalah Semenanjung Sinai ya, ada di situ Semenanjung Sinai itu ya, dekat Israel. Kemudian gurun Arabia, kemudian gurun Libya, kemudian lembah delta Sungai Nil. Nah ini daerah yang sangat subur sekali, di sini digunakan oleh para petani ya. Kemudian flora dan fauna. Flora dan fauna Mesir tidak memiliki wilayah hutan ya, Mesir ini tidak ada hutannya. Nah, flora yang umumnya tumbuh di Mesir merupakan pohon kering ya. Biasanya kalau kita membayangkan padang gurun itu adalah banyak terdapat kurma ya, kalau kalian ini ya. Kemudian pohon lontar, kayu putih, kemudian akasia dan semacam pohon cemara. Jadi floranya itu, tumbuhannya itu adalah tumbuhan yang tahan terhadap air ya. Itu ya. Kemudian di Mesir itu penduduknya sangat banyak sekali, sekitar 43% penduduknya tinggal di daerah perkotaan dan 2/3 itu penduduknya tinggal di daerah delta sepanjang Sungai Nil. Nah mereka ini bertani. Nah petani di sana itu mempunyai istilah ya, para petani tradisional Mesir disebut dengan pelahin ya, itu ya. Kemudian penduduk Mesir dapat dibedakan menjadi 3 kelompok utama, yaitu orang Nubian, orang Hamid, dan orang Arab. Ya, orang Nubian itu dengan ciri kulit hitam, umumnya ada di selatan. Kemudian orang Hamid dengan ciri kulit putih merupakan pendiri Mesir kuno. Tuh ya. Kemudian orang Arab sebagian besar 90% penduduk Mesir beragama Islam. Tuh ya, karena di sana banyak orang Arabnya. Itu mengenai benua
Afrika. Ya, jadi itu yang paling menarik dari benua ini. Kemudian benua Australia. Nah, siapa yang nggak kenal benua Australia? Benua Australia ini adalah benua yang paling terkecil yang ada di selatan, yaitu ya. Jadi benua Australia ini dibagi menjadi beberapa negara bagian. Ya, ada 6 negara bagian. Yang pertama adalah New South Wales, Victoria, Queensland, kemudian Australia Selatan, Australia Barat, dan Tasmania. Itu ada 6 bagian ya. Ya, kalian bisa cari di buku kalian. Ya, itu juga ada di halaman halaman 20 ya, 20 21 gitu ya. Di buku kalian ada. Oke. Kemudian wilayah Australia berada pada lintang tropis ya. Suhu udaranya berkisar antara 21 derajat Celcius sampai 270 derajat Celcius. Curah hujan di wilayah ini cukup banyak dan mempunyai iklim tropis, khususnya daerah-daerah yang berada di pedalaman. Sedangkan subtropis itu daerah-daerah yang dekat dengan pantai ya. Kemudian Australia memiliki curah hujan yang sangat rendah, khususnya di padang gurun ya ini ya. Itu ya, gurun pasir yang sangat luas di sana. Bentuk muka bumi. Bagaimana keadaan alam benua Australia? Setidaknya terdapat 4 bentuk muka bumi di Australia, yaitu dataran pantai ya, dataran tinggi bagian timur, dataran rendah di bagian tengah, dan plato. Plato itu adalah dataran sama ya, dataran ya, pegunungan, plato. Dataran pantai terdapat di bagian timur Australia memanjang dari Queensland sampai Victoria. Nah, wilayah ini merupakan wilayah terpadat di Australia. Jadi Queensland itu adalah daerah dataran yang dekat dengan pantai, dan ini adalah daerah yang paling padat. Gitu ya. Nah, kemudian dari sumber daya alamnya, ya Australia ini merupakan penghasil batu bara hitam, ya, dan menempati peringkat kelima di dunia setelah Amerika Serikat, Rusia, Cina, dan India. Dan Australia juga memiliki emas terbesar di dunia, ya, itu selain dari Afrika Selatan dan Rusia. Fauna hewan yang menjadi ikonnya Australia itu adalah kanguru. Nah, di situ banyak sekali terdapat kanguru. Ya, selain kanguru, hewan yang lain adalah dingo, platypus, curawong, angsa hitam, kukubora, dan leopard. Nah, itu banyak jenis burung ya di sana juga. Kemudian kondisi penduduknya. Oke. Penduduk asli Australia itu adalah suku Aborigin. Jadi penduduk aslinya. Nanti kalian bisa lihat gambarnya ya. Buku akan sertakan filenya. Aborigin. Nah, penduduk ini sudah hampir punah ya semenjak kedatangan bangsa Eropa. Jadi suku Aborigin penduduk aslinya itu sudah hampir punah. Sebagian besar adalah di sana adalah bangsa Eropa, itu yang terdapat di benua Australia. Bukan kulit hitam ya suku aslinya, tapi berkulit putih semua. Itu adalah tentang benua Australia. Oke. Jadi materinya sudah habis ya tentang keadaan benua Asia dan benua lainnya ya, sampai pada benua Australia yang terakhir keadaan penduduknya. Nah, mudah-mudahan ya hari Senin depan kita ulangan pokok bahasannya materi bagian A dan bagian B. Nanti guru kasih tahu halamannya. Selamat. Kalau kalian kurang jelas ya kalian silakan buka filenya. Mudah-mudahan setelah kalian buka filenya kalian bisa mengerti ya materi yang guru berikan ini. Oke, selamat pagi, selamat berjumpa.